Jika Anda berada di kawasan Bogor Barat, tepatnya berada di daerah Cilubang Nagrak, pastinya sudah tak asing lagi dengan wisata alam yang satu ini. Ya, wisata alam Situ Gede Cifor. Wisata alam Situ Gede Cifor juga menjadi salah satu destinasi wisata yang dianggap murah meriah, serta menjadi alternatif utama bagi masyarakat sekitar, dikarenakan aksesnya mudah dijangkau untuk sekedar melepas hiruk pikuk aktivitas perkotaan. Namun bayangkan, jika wisata alam yang menjadi andalan bagi sebagian warga Bogor ini terdapat ribuan misteri, bahkan cerita mistis di dalamnya, yang tak luput dibicarakan bagi sebagian orang. Yang saya dengar di sini kalau di Setu ini ada penampakan ikan yang tidak sesuai ya gitu. Ya paling semacam apa ya? Ya binatang-binatang gitu, terus ada ya kayak gimana ya gitu takut. Mulai dari kisah ikan berukuran besar yang kerap memunculkan diri ke sebagian nelayan, hingga isu akan keberadaan kerajaan makhluk halus, tayal menambah kesan mistis dan angker, menjadi sisi lain dari keindahan wisata Situ Gede Cifor. Bahkan sebagian pedagang sekitar hingga pengunjung tak sedikit meyakini bahwa adanya penampakan harimau yang belum dapat dibuktikan secara fisik. Nah, kalau mitos mah kebanyakan ada, tapi yang mitosnya itu yang perempuan pakai baju merah. Mitosnya. Apalagi ibaratnya kan dari sini kan daerah alam. Apalagi kalau ibaratnya malam, memang nggak bolehnya kayak gitu. Belum lagi penampakan perempuan berkebaya yang berada di pohon kembar menjadi momok menakutkan bagi sebagian pedagang maupun pengunjung yang hendak meninggalkan tempat tersebut saat menjelang malam. Kita udah bercerita, maghrib tertarik, ayo kita keluar, tapi dianya tidak mau. Omongannya yang kalau makanan kalau di daerah seperti itu kita harus menjaga lah. Intinya udah dikasih tahu, cuman ya orangnya mungkin karena aktif, mungkin kebiasaan di tempat lain berbicara seperti itu, di tempat ini beda, jadi kelepasan dia mungkin. Makanya dia bisa kesurupan. Larangan melakukan aktivitas malam semakin memperkuat keangkeran Situ Gede Cifor, membuat kami yakin bahwa tempat ini wajib kami telusuri demi mengungkap cerita mistis di dalamnya. Ruth, sekarang kita udah ada di wisata Situ Gede Bogor. Terus ini tuh sebelah nama Hutan Cifor. Kalau dari pintu masuknya sih suasananya masih lumayan rame ya. Dan juga terang. Di sini memang rame, terang. Tapi nanti kalau ke dalam lagi, wow, siap-siap aja deg-degan. Berarti penelusuran kita nggak di sini ya Ruth ya, tapi masuk lagi ke dalam sana. Ya. Sobat deg-degan, udah siap ngikutin penelusuran kita malam ini? Yuk, ikutin kita. Malam Pak. Malam Pak Dadang. Saya Memes, dan ini teman saya Rudi. Bapak ke tengah aja ya Pak ya, biar lebih enak ngobrolnya. Ruth, Pak Dadang ini adalah salah satu pengelola di sini. Ada beberapa mitos di sini Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, gimana Mbak? Apa yang Bapak alamin selama Bapak di sini? Yang ada sih sama ada perempuan gitu, tapi kadang-kadang ada yang manusia pun atas lagi. Oke, berarti yang tadi saya sebutin Bapak sempat lihat ya, itu sekilas ya Pak ya, di belakang situ? Ya di situ. Oke. Dan selain itu Bapak pernah ngalamin hal mistis apa lagi sih Pak? Waktu piket udah ada yang nemenin gitu, katanya dikirain orang, katanya bukan orang. Itu apa tuh harimau. Harimau?
saat Bapak lagi kerja? Lagi duduk kan, lagi istirahat. Oh. Ruth, gimana menurut kamu, Ruth? Ini karena suasananya tuh alam terbuka yang hutan gitu kan. Di hutan tuh banyak memang binatang buas. Jadi ada beberapa makhluk halus juga yang menyerupai binatang buas, salah satunya harimau. Oke, Pak, sebelum kita masuk nih untuk melakukan penelusuran, ada nggak sih Pak pantangan atau larangan-larangan yang harus kita hindari gitu? Ya kita harus ini, jangan sembrono kalau masuk ke ini hutan. Tunjuk salam gimana gitu. Iya, izin dulu lah ya salamnya. Barat kita masuk ke rumah orang kan nggak assalamualaikum gimana. Betul. Jaga bicara dan sopan santun nomor 1 tuh. Ya, mungkin sekarang kita bisa lanjut penelusurannya. Yuk. Terima kasih Pak. Mari Pak. Mari. Oke Ruth, sekarang kita udah mulai masuk nih ke wilayah wisatanya. Kamu udah bisa ngerasain apa Ruth di sini? Ini sebenarnya bukan cuma sekedar masuk ke dalam tempat wisata, kita masuk ke dalam gerbang. Gerbang? Ya. Gerbang apa? Jadi sebenarnya di sini itu ada sebuah kerajaan seperti yang tadi saya bilang. Ya, Apa? kerajaan. Ada sebuah kerajaan di sini. Ini adalah gerbang. Area sini gerbang. Oke. Oke, gerbang pintu masuk ke kerajaan ini ya? Betul. Oke, area sini ini gerbang, masih area gerbang. Ini masih. Apalagi yang kamu lihat Ruth? Ini penjaganya kemana ini? Harusnya ada penjaganya. Harusnya ada. Seperti apa masuk? Kayak gimana? Sebentar. Ada sesuatu yang mau mendekati kita. Ruth, aman nggak? Sebelah sana. Ada yang datang. Ruth yang benar aja Ruth. Saya cuma bilang permisi aja, permisi. Kami datang ke sini mau berkunjung. Nah, ini bentuknya itu seperti sosok orang gemuk besar. Ini yang kamu bilang tadi penjaganya? Ini penjaga. Dia bawa gada. Jadi gada itu kayak semacam apa ya, pentungan gitu ya, pentungan. Oh. Ujungnya itu bulat. Dia seperti itu, dia gemuk, terus tingginya 1,5 kali tinggi saya. Tinggi banget. Ya, mukanya itu galak. Oke. Ruth, tolong kasih Ada tahu dong satu. kalau kita nggak mau ganggu di sini. Ada harimau. Jadi dia didampingi 2 harimau. Oke. Ini mungkin harimau yang tadi Bapak Dadang ini nggak sih apa bilang nggak sih? Di sini ada banyak harimau. Jadi mereka kan ada kasta, ada jabatan. Nah, harimau ini adalah salah satu wujudan dari tentara di sini. Jadi kalau misalnya Pak Dadang bilang ada melihat harimau gitu, mungkin salah satu dari mereka. Karena banyak sekali harimau di sini. Harimau dalam artian harimau yang di dimensi lain ya, bukan harimau yang nyata, bukan binatang betulan. Waktu saya pikir duduk, tuh istirahat. Nggak taunya ada suara. Keplak-kepluk dilihatin. Belakang saya ada itu harimau. Tapi dia mah nggak keganggu, cuma butut aja begini. Nah, sekarang saya udah minta izin sama dia gitu, jadi kita boleh lanjut katanya. Oke, kalau gitu kita bisa jalan ke sana ya Ruth ya. Tadi yang sempat di-mention juga sama Pak Dadang kalau melihat perempuan yang berkebaya merah. Kamu ngerasain nggak Ruth? Berkebaya merah, sebenarnya di sini ada banyak sekali sosok perempuan. Oke. Kamu mau coba lihat? Enggak. Yakin nggak penasaran? Enggak. Ruth, jangan nanya kayak gitu ke aku ya Ruth. Cukup deskripsikan aja. Sebenarnya seperti manusia normal. Manusia normal juga kan ada yang pakai kaos putih samaan gitu ya. Enggak. Nah, mereka juga ada yang pakai samaan. Dan ini jumlahnya memang
lebih dari satu gitu. Itu siapa sih? Bisa dijelasin dikit nggak? Atau dia maunya apa gitu? Jadi mereka itu adalah salah satu dari yang penduduk di sini. Penduduk itu penduduk di dimensi lain maksudnya ya. Oke, baik. Macam-macam di sini. Ada juga Itu bentuknya. dia yang menampakkan ke Pak Dadang berarti? Iya, betul. Yang ada di sini yang udah saya ketahui cuma ada macam wanita gitu ini. Enggak kan saya waktu dulu kan piket suka nemui gitu. Kalau saya ada ditemenin nggak tahu ya ada. Ini di pinggir satu. Ya, jadi ada juga orang-orang yang pendek yang tingginya segini, antara segini sama segini. Tapi itu jahil nggak sih, Ruth? Jadi ada yang jahil, ada yang enggak. Oke. Ada yang tingkahnya masa bodoh, ada yang memang jahil, jahat, ada juga. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kadang kayak manusia ya, maksudnya tiap orang tuh punya karakternya masing-masing gitu. Betul. Walaupun mirip-mirip gitu fisiknya. Betul. Iya. Apa, Ruth? Ada yang ngetawain kita loh di sini. Kita nggak dengar suara ketawa sama sekali. Sini lihat. Arahin ke sana. Kamu dengar apa, Ruth? Lampu. Kak, masuk. Ruth jangan bercanda, Ini Ruth. ada perempuan, sosok perempuan. Mulutnya menyeringai lebar segini, giginya tajam. Dia ketawa tadi. Mungkin ada yang beruntung di sini dengar. Enggak. Ada yang dengar nggak? Enggak, aku cuma ngerasa tiba-tiba anginnya Nah, kencang ini banget. tiba-tiba angin datang kan. Belum lama kami berada di tempat ini, gangguan seperti angin kencang yang secara tiba-tiba berhembus berada hanya di titik penelusuran kami. Ini nggak normal banget tiba-tiba. Habis kita ngomongin itu, ini angin kencang. Tadi nggak ada angin sama sekali dan aku sampai keringetan loh. Ruth. Ini tiba-tiba anginnya kencang banget. Anginnya kayak nggak normal gitu kan. Iya. Atas. Ini kayak sayup-sayup. Ini mungkin beberapa ada yang bisa dengar, ada yang enggak. Jadi ada sayup-sayup. Jelasin tuh. Nah, ini ada getaran-getaran kayak goyang-goyang di sana tuh. Hah? Ini dia pindah-pindah. Ini si Dia mau apa, Ruth? Dia bilang apa? ketawa-ketawa aja. Oke. Tapi aku nggak dengar sama sekali. Ada yang dengar? Nggak? Nah, kan angin lagi, Iya. angin lagi. Kencang banget. Coba bisa diperhatikan ya. Ya. Tuh, sebelah sana nggak ada angin ya. Nggak ada. Tuh, di sana nggak ada angin, di sini angin. Di Angin sini cuma kencang area banget. kita aja. dekat Tuh, area kita. ini nggak ada apa-apa loh di sini. Bener-bener tiba-tiba anginnya kencang banget. Tuh, di sana nggak ada tuh. Tenang kan? Iya, Tuh, dari sini pohonnya nih nih, batasnya. bisa dilihat nggak? Pohonnya yang di batasnya. sana itu nggak goyang, cuman kita doang yang di sini. Itu tuh maksudnya dia berpindah-pindah gitu apa gimana sih? Ruth? Apa emang dia bikin aja? Dia berpindah-pindah gitu kan. Dia memang secepat kilat itu. Maksudnya gerakan dia tuh pindah-pindahnya cepat. Mungkin kita bisa cari yang lain lagi. Jadi Lanjut, memang lanjut. banyak sekali yang menarik di sini. Jadi kita coba jalan lagi. Tuh kan, anginnya nggak ada anginnya, udah nggak ada lagi, Nggak ada lagi ya. udah nggak ada lagi. Halo. Tadi entah binatang atau apa itu tadi. Ruth, dia keganggu nggak sih sama kita ada di sini? Beberapa ada yang terganggu sama kita. Bahkan bisa dibilang hampir nantang gitu. Nantang.